Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Dalam pembelajaran kali ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan, serta dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan memasuki materi baru, yaitu materi bola kecil. Untuk kompetensi dasarnya adalah 3.2 dan 4.2. Memulai penjelasan, saya ingin kalian untuk fokus dan lebih disarankan untuk menggunakan earphone atau headset ketika menonton video ini. Selamat belajar. Menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan softball. Permainan softball dimainkan di lapangan oleh dua regu atau yang saling berhadapan. Tujuan permainan softball adalah mencetak poin sebanyak mungkin dan mematikan lawan supaya tidak mendapatkan poin. Oleh karena itu, permainan softball diperlukan strategi dan taktik penyerangan dan pertahanan. Lanjut, analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan softball. Taktik dalam penyerangan softball adalah siasat yang dipergunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul. Dilakukan secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh poin dan kemenangan dalam pertandingan. Nah, di sini secara individu ini adalah skill yang ditunjukkan ketika seseorang mendapat giliran memukul. Dan untuk strategi kelompok ini ketika dibutuhkan kerjasama untuk melewati base demi base. Lanjut. Nah, untuk serangannya, yang pertama ada pukulan pendek atau tanpa ayunan, atau biasa disebut ben, pukulan ben. Pukulan tanpa ayunan adalah usaha pemukul melakukan pukulan ke arah base pertama, pitcher atau base ketiga dengan tujuan untuk membantu pelari menuju base di depannya. Nah, lalu yang kedua ada pukul dan lari atau hit and run. Pukul dan lari adalah siasat yang dilakukan oleh pemukul untuk membantu agar pelari dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Taktik ini dilakukan apabila ada pelari di base 1 atau base 2. Keuntungan pukul lari adalah memungkinkan tidak terjadinya out, sehingga dapat membantu mencapai base di depannya. Taktik pukul dan lari dapat dipergunakan dalam situasi unggul 1 angka dan sebelum terjadinya 2 out. Pukul dan lari dikatakan berhasil jika dapat menyelamatkan pelari dari base 1 mencapai base 3. Jadi ini home run. Oke. Nah, selanjutnya mencuri base atau stealing. Mencuri base adalah siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Keberhasilan siasat ini dipengaruhi oleh kecepatan dan kejelian pelari melihat pelepasan bola oleh pitcher. Mencuri base dapat dilakukan oleh, yang pertama, satu orang pelari yang melakukan atau mencuri base dari satu base ke base berikutnya sewaktu pitcher melakukan pitching. Nah, jadi ketika pitcher ini melakukan pitching, dia berlari dari base 1 ke base berikutnya. Lalu dua pelari pada dua base melakukan atau mencuri base. Misalnya seorang pada base 1, yang lain pada base 3 atau masing-masing pada base 2 dan 3. Jadi ini taktik mencuri ketika musuh lengah, ketika bolanya jauh dipukul oleh pitcher jauh. Jadi seorang pada base 1, yang lain pada base 3 atau masing-masing pada base 2 dan 3 untuk bersama-sama mengamankan diri. Lalu pukulan melayang atau fly. Taktik ini sangat tepat dilakukan pada permainan berlangsung ketat. Hal ini dilakukan sebelum terjadi 2 mati atau selisih nilai tidak lebih dari 2. Ada pemain di base 3 atau base 2 dan base 3. Pukulan melayang harus dilakukan oleh seorang pemukul yang baik, karena harus memukul bola melambung ke arah outfield. Bola dipukul jauh dan melambung ke arah outfielder.
Pelari pada base bersiap meninggalkan base jika kemungkinan bola tidak tertangkap oleh fielder atau penjaga lapangan. Pelari dapat langsung menuju base di depan home, langsung melewati keseluruhan base. Akan tetapi, jika diperkirakan bola dapat ditangkap oleh outfielder, pelari siap berada di base. Jadi dia bertahan di base, tidak perlu melanjutkan lagi. Kalau sekiranya bola ditangkap oleh penjaga lapangan. Jadi pelari siap berada di base. Bersamaan dengan bola menyentuh blok penjaga, langsung lari secepatnya mencapai base di depannya. Jadi untuk mengamankan diri, ini harus dibutuhkan feeling yang tepat. Nah, ini adalah pentahapan dari Ben tadi. Nah, ini penjelasan dari Ben tadi. Jadi, ini pemukul bersiap mengetahui arah datangnya bola. Lalu memegang tongkat seperti ini dengan posisi yang seperti ini. Kedua kaki siap-siap memasang kuda-kuda untuk lari. Dan ketika bola sampai, lalu kenakan pada bagian ini tanpa ayunan. Lalu ini arahkan, bola ini diarahkan ya, bukan diayun, bukan dipantulkan aja, menggelinding di bawah, tapi diarahkan kemana yang sekiranya penjaga base tidak sanggup untuk mengambil bola dengan cepat. Lalu pelari ini bersiap berlari ke base berikutnya. Nah, ini adalah ilustrasi dari hit and run. Bola dilambungkan oleh pelempar, lalu dipukul oleh pitcher, dan ini bersiap untuk bekerja sama melihat kesempatan base 1 ke base 2, jadi dia langsung ke base 1. Hit and run, pukul dan berlari langsung. Tapi kalau bolanya bisa melambung, maka bisa satu putaran ini dihabiskan sampai home plate sini. Nah, ini juga sama. Kalau bolanya jauh, hit and run, pemain ini bisa langsung ke 3 base-nya. Dia lalui. Tanpa harus menginjak satu persatu atau bertahan di satu base saja. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada pertemuan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tugasnya silakan dicatat penjelasan dari saya untuk materi hari ini dan disalin di buku catatan. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.